Pertanyaan yang pertama datang dari pemirsa Sandy Christopher. Ya. Selamat malam, Pendeta Sabuin. Dalam Matius 8 ayat 29 membaca pernyataan setan. Membaca pertanyaan setan di sini. Apakah berarti setan ternyata sudah mengetahui bahwa mereka akan kalah dan dimusnahkan di akhir nanti? Dari mana setan mengetahuinya? Terima kasih Pendeta. God bless you. Silakan Pak Pendeta. Oke, mungkin kita bacakan terlebih dahulu Oh ayatnya. iya, benar Kak Stephen. Edward. Dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Oke. Matius 8 ayat 29, saya bantu bacakan Pendeta. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan Saudara Sandy Christopher. Apakah setan tahu dia akan kalah? Bukan hanya dia tahu dia akan kalah, dia sudah kalah. Sebab di dalam Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, yang menggambarkan peperangan yang terjadi di sorga, dan ini adalah jauh sebelum zaman Yesus, bahkan sebelum zaman Perjanjian Lama. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dalam Wahyu pasal 12, timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Sebab naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di peperangan di sorga dia sudah kalah. Nah tadi pertanyaannya adalah Matius pasal yang ke-8. Sebelum Matius pasal yang ke-8 ada Matius pasal yang ke-4, di mana di sana setan mendatangi Yesus yang telah berpuasa 40 hari, 40 malam menurut catatan Alkitab. Dan setan berusaha untuk mencobai Yesus. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab, 3 kali ia mencobai Yesus, tapi ia tidak bisa menang terhadap Yesus. Di akhir dari pencobaan itu, Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Di situ setan pun kalah. Dan kekalahan setan itu kemudian dimeteraikan lagi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus akan dosa manusia. Itu yang terjadi. Setan berusaha untuk menjaga kubur Yesus dengan bekerja melalui para penguasa yang mengirimkan tentara untuk menjaga kubur Yesus. Tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus sudah menang. Yesus sudah menang. Kalau kita ikut Yesus, maka kita juga akan menang melawan setan. Bahkan pada waktu setan menggoda Adam dan Hawa, lalu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan Allah sudah katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini." Ini kata-kata Tuhan kepada ular itu yang adalah merupakan setan yang bekerja melalui ular itu. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi bukan hanya setan mengetahui bahwa ia akan kalah. Memang ia sudah kalah. Dan karena Yesus sudah menang, maka kalau kita ikut Dia, kita juga akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih.